menjalani program latihan atau olahraga secara rutin, kamu mungkin menggunakan bantuan suplemen untuk memaksimalkan hasil latihan. Dua jenis suplemen yang sering digunakan adalah pre-workout dan post-workout. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda yang disesuaikan dengan berbagai fase latihan. Memahami perbedaan suplemen pre-workout dan post-workout dapat membantu mengoptimalkan latihan dan pemulihan. Ketahui perbedaan keduanya agar bisa menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Tujuan: suplemen pre-workout dirancang untuk meningkatkan performa selama latihan dengan meningkatkan energi, fokus, dan daya tahan. Suplemen ini biasanya dikonsumsi 20 hingga 30 menit sebelum latihan untuk mempersiapkan tubuh untuk aktivitas yang intens. Suplemen post-workout bertujuan untuk membantu pemulihan setelah latihan dengan menyediakan nutrisi yang memperbaiki kerusakan otot, mengisi kembali simpanan glikogen, dan mengurangi nyeri. Suplemen ini dikonsumsi dalam 1 jam pertama setelah latihan, yang sering disebut sebagai post-workout window. Suplemen pre-workout dan post-workout memiliki peran yang saling melengkapi. Pre-workout mempersiapkan tubuh untuk berlatih secara maksimal, sementara post-workout memastikan pemulihan optimal dan pertumbuhan otot yang sehat. Menggunakan keduanya secara bijak sesuai kebutuhan, intensitas latihan, dan tujuan kebugaran akan sangat membantu untuk mencapai hasil yang maksimal dalam program olahraga atau pembentukan tubuh. Namun, suplemen sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti dari pola makan yang sehat dan seimbang. Bahan utama: suplemen pre-workout dirancang untuk meningkatkan energi, fokus, dan performa saat latihan. Biasanya dikonsumsi 15 hingga 30 menit sebelum olahraga. Berikut adalah bahan utama yang sering ditemukan, di antaranya kafein. Merupakan stimulan yang meningkatkan kewaspadaan, fokus mental, dan daya tahan tubuh. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat sehingga pengguna merasa lebih energik. Dosis umumnya antara 150 hingga 300 mg per saji. Lalu, beta-alanin. Asam amino non-esensial yang membantu meningkatkan daya tahan otot dengan menurunkan akumulasi asam laktat. Efeknya sering terasa sebagai sensasi kesemutan di kulit. Dosis efektif berkisar 2 hingga 5 gram per hari. Kemudian, kreatin monohidrat. Meskipun lebih umum dalam post-workout, kreatin kadang juga terdapat di pre-workout. Fungsinya meningkatkan cadangan energi dalam otot, membantu kekuatan dan volume latihan. Lalu, citrulline malate. Asam amino yang membantu meningkatkan aliran darah dan muscle pump melalui produksi nitrik oksid. Biasanya dikombinasikan dengan malat untuk meningkatkan penyerapan. Dosis umum 6 hingga 8 gram. Kemudian, BCAA terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin. Membantu mencegah pemecahan otot saat latihan intensif dan meningkatkan sintesis protein. Manfaat: dalam dunia kebugaran, suplemen menjadi bagian penting untuk menunjang performa latihan dan pemulihan tubuh. Dua jenis suplemen yang umum digunakan adalah pre-workout dan post-workout. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai hasil maksimal dalam program latihan. Di antaranya, meningkatkan energi dan fokus. Kafein adalah stimulan utama dalam pre-workout yang membantu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Ini sangat bermanfaat untuk latihan intensif karena tubuh menjadi lebih siap secara mental dan fisik. Lalu, meningkatkan performa fisik. Beta-alanin membantu mengurangi kelelahan otot dengan menetralkan penumpukan asam laktat. Hal ini membuat durasi dan intensitas latihan bisa ditingkatkan tanpa cepat merasa lelah. Lalu, meningkatkan aliran darah dan pump otot. Kandungan seperti L-arginin atau citrulline malat membantu memperlebar pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke otot. Ini menciptakan efek pump dan mendukung pertumbuhan otot lebih optimal. Kemudian meningkatkan daya tahan. Kreatin dalam pre-workout berperan meningkatkan cadangan energi otot, terutama untuk latihan anaerobik seperti angkat beban. Penggunaan suplemen pre-workout dan post-workout yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan dalam mencapai tujuan kebugaran.
Waktu konsumsi. Suplemen pre-workout sebaiknya dikonsumsi sekitar 20 hingga 30 menit sebelum berolahraga agar bahan aktif seperti kafein, beta-alanin, dan kreatin memiliki waktu untuk diserap tubuh dan mulai bekerja. Suplemen ini dirancang untuk meningkatkan energi, fokus, dan daya tahan selama berolahraga. Sementara itu, suplemen post-workout sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah selesai berolahraga untuk memaksimalkan manfaat pemulihan. Waktu ini dikenal sebagai anabolic window, yaitu periode ketika tubuh lebih optimal dalam menyerap nutrisi untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Oleh karena itu, suplemen post-workout umumnya mengandung protein, BCAA, dan elektrolit yang membantu pemulihan otot dan mengurangi kelelahan. Konsumsilah pre-workout dalam kondisi perut tidak terlalu kosong, karena beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti mual atau jantung berdebar jika dikonsumsi tanpa makanan. Keduanya memiliki peran penting dalam menunjang hasil latihan, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan pola makan harian secara keseluruhan. Pertimbangan. Penggunaan suplemen pre-workout seringkali mengandung kafein dalam kadar tinggi yang dapat menyebabkan efek samping seperti kegugupan atau peningkatan detak jantung pada orang yang sensitif. Penting untuk memantau dosis dengan cermat. Suplemen post-workout berfokus pada pengisian nutrisi dan umumnya lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Namun, suplemen tersebut harus melengkapi diet seimbang daripada menggantikan makanan utuh. Suplemen pre-workout mempersiapkan tubuh untuk performa puncak selama berolahraga. Sementara suplemen post-workout membantu memperbaiki dan membangun kembali otot setelahnya. Keduanya memainkan peran unik dalam rutinitas kebugaran, tetapi memilih produk yang tepat bergantung pada tujuanmu. Apakah ingin meningkatkan energi sebelum berlatih atau mengoptimalkan pemulihan setelahnya? Suplemen pre-workout atau post-workout dapat menjadi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Penting untuk memperhatikan komposisi, dosis, waktu konsumsi, dan potensi efek samping. Yang paling penting, suplemen sebaiknya tidak menggantikan makanan sehat dan gaya hidup aktif, melainkan menjadi pelengkap dalam perjalanan kebugaran.